terima kasih udah klik video ini. Di kesempatan kali ini aku mau share ke kalian 10 hal yang bisa kita decluttering dari kamar tidur kita. Tapi sebelum itu boleh dong aku minta dukungan kalian dengan cara klik subscribe dan nyalain notification bellnya biar kalian jadi orang pertama tahu ketika aku upload video. Udah? Thank you. Yuk kita mulai. Seperti yang kita ketahui bahwa kamar tidur adalah ruangan yang ada di dalam rumah yang intensitasnya paling sering kita kunjungi. Entah itu untuk kita bersantai, entah itu untuk kita beristirahat, atau membaca, atau bahkan melakukan hal-hal yang lain lagi gitu kan. Bahkan ketika kita sibuk beraktivitas di luar rumah, tempat yang terakhir yang kita kunjungi itu untuk beristirahat adalah kamar tidur. Tentunya setiap dari kita pasti mendesain kamar sedemikian rupa sehingga kamar itu terasa lebih nyaman dan damai. Tapi terkadang kamar itu terkesan berantakan karena kita kurang menyadari barang apa yang kita bawa dari luar untuk kita masukkan ke dalam kamar kita. Nah, ketika kita membawa barang dari luar untuk ke kamar kita, gak jarang kita itu nggak mikir dulu itu akan kita tempatkan di mana gitu. Alhasil karena kita buru-buru membawa barang dari luar untuk masuk ke kamar kita dan kita masih belum tahu kita akan menempatkannya itu di mana, jadinya barang yang kita bawa itu hanya ditempatkan di satu sisi yang ada di ruangan kita. Nah, kali ini aku mau sharing ke kalian 10 barang yang bisa jadi referensi untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian, sehingga kamar tidur kalian kembali terasa nyaman dan tidak terkesan berantakan. Oke, hal yang pertama yang aku sarankan untuk kalian decluttering adalah karpet. Memang beberapa orang merasa nyaman dengan adanya karpet di kamar mereka. Dengan adanya karpet, mereka mendekor kamar sedemikian rupa sehingga kamar mereka itu terkesan jadi estetik. Tapi menurut aku pribadi, aku nggak merasa nyaman dengan adanya karpet di kamarku karena aku merasa karpet itu hanya menyita ruang yang ada di kamarku. Aku berpikir berkali-kali lipat untuk menempatkan karpet di kamarku. Buat apa sih sebenarnya karpet itu ada di situ? Karena toh juga perawatan untuk karpet itu berbeda kan. Kalau lantai kita biasa kan kita membersihkannya hanya dengan nyapu dan kita ngepel. Kalau karpet menurut aku itu pembersihannya berbeda gitu. Jadi perlukan perhatian yang lebih khusus kan. Nah, menurut aku ya udah itu hanya membuang-buang waktu saja. Karpet adalah hal yang bisa kita decluttering dari kamar tidur kita. Hal yang kedua yang aku sarankan untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian adalah keranjang pakaian kotor. Pakaian yang udah kita pakai seharian, terus kita letakkan itu di keranjang pakaian kotor kita di dalam kamar. Kebayangkan ketika kita tidur uapnya itu terasa sekali gitu dan itu sangat mengganggu kita. Jadi aku sarankan untuk mendecluttering keranjang pakaian kotor kalian dari kamar tidur kalian dan memindahkannya itu ke ruangan tempat kalian menyuci pakaian. Hal yang ketiga yang aku sarankan untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian adalah pakaian yang kalian janjikan akan kalian pakai kembali. Contohnya pakaian yang emang kelihatan masih bagus tapi dikarenakan ukuran badan kita udah lebih meningkat, pakaian itu nggak bisa lagi kita pakai. Tapi kan kita nggak tahu kapan pakaian itu akan bisa kita gunakan lagi kan. Menurutku daripada kita menyimpan pakaian yang akan kita janjikan kita pakai tapi kita nggak tahu mau kapan kita pakai, jadi mendingan aku sarankan untuk kita decluttering dari kamar tidur kita dan memberikannya atau menyumbangkannya kepada orang-orang yang membutuhkan, entah itu ke saudara atau kita sumbangkan kepada orang-orang lain yang mungkin membutuhkan, atau mungkin kalian bisa membuat jadi pre-love yang akan menghasilkan uang gitu kan. Barang keempat yang aku sarankan untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian adalah kursi tambahan. Beberapa orang memang merasa nyaman dengan adanya kursi tambahan di kamar mereka dengan tujuan untuk dekorasi kamarnya supaya terlihat lebih jenuh. Tapi menurut aku pribadi itu adalah hal yang tidak diperlukan di kamar tidurku karena ketika kita memiliki meja belajar itu satu set dengan kursinya. Kemudian kalau kita memiliki meja rias pasti itu juga satu set dengan kursinya. Nah, buat apa lagi kita menambahkan kursi yang lain gitu? Karena kan kursi kegunaannya untuk kita dudukin kan. Nah, kalau emang itu berada di pojokan dan tidak sesuai dengan kegunaannya, buat apa dia menyita sebagian ruang yang ada di kamar kita? Mending kalau memang mau duduk ya udah kita duduk di kursi belajar atau kursi rias, atau kita bisa kok duduk di tempat tidur ini gitu. Barang kelima yang aku sarankan untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian adalah buku atau majalah yang udah gak kebaca lagi. Udah berapa banyak buku dan majalah yang kalian beli akhir-akhir ini tapi tidak sempat kalian baca.
Alhasil buku dan majalah yang beli tadi hanya kalian tempatkan di satu pojokan yang ada di kamar, dan kita mengizinkan debu untuk menghampiri mereka gitu. Dan kalau emang itu one day akan kita baca, kita pindahkan itu ke ruangan yang lain biar kamar kita juga terasa lebih nyaman. Tapi kalau emang kita menyadari bahwa itu nggak kita gunakan lagi, udah nggak kita baca lagi karena kita bisa ngebaca dari media yang lain, aku sarankan buku itu kita sumbangkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan lagi. Hal selanjutnya aku sarankan untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian adalah kertas-kertas atau dokumen-dokumen yang udah nggak kepakai lagi. Sama halnya dengan majalah tadi, karena kita merasa nanti kita akan menggunakan kertas itu kembali, jadi kita menempatkan itu di satu sisi yang ada di ruangan kamar kita dan mengizinkan debu untuk menghampiri mereka. Jadi kalau emang menyadari kertas itu tidak lagi kita butuhkan, mendingan kita decluttering itu dari kamar tidur kita, atau mungkin kita jual itu ke botol dan kita memperoleh uang. Tapi kalau emang kalian merasa dokumen-dokumen itu masih kalian butuhkan, aku menyarankan kalian untuk memindahkan kertas-kertas tadi ke ruangan yang lain. Barang ketujuh yang aku sarankan untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian adalah kotak-kotak bekas. Entah itu kotak handphone kita atau kotak dompet kita. Gak jarang sebagian dari kita menyimpan kotak-kotak itu dengan tujuan nanti kan aku mau ngasih kado, kan jadi tempat untuk kado, nanti kan aku bisa gunakan ini lagi ya untuk menyimpan sesuatu hal. Tapi ketika kita mau ngasih kado dan berniat untuk menggunakan kotak kemasan itu, yang awalnya kita kepikiran untuk menggunakan kotak itu tadi, tapi kita lupa gitu. Alhasil ya udah kotak itu di situ-situ aja numpuk, membuat kamar kita terkesan lebih berantakan lagi. Nah, aku sarankan untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian, karena itu hanya menyita sebagian ruang yang ada di kamar tidur kalian, dan kamar tidur akan terkesan berantakan ketika kotak-kotak kemasan itu hanya nangkring di kamar kalian. Barang ke-8 yang aku sarankan untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian adalah bantal-bantal dekoratif. Menurut aku, bantal-bantal dekoratif itu tidak seharusnya ditempatkan ada di kamar, karena memang beberapa orang merasa nyaman dengan adanya bantal-bantal dekoratif di kamar tidur mereka. Emang tujuan bantal itu untuk kita gunakan. Jadi aku pribadi, seperti yang kalian lihat di belakang, aku hanya menggunakan 2 bantal saja, dan aku merasa cukup dengan 2 bantal itu ada di kamar tidurku. Dan aku tidak perlu menambahkan bantal-bantal dekoratif karena aku merasa itu hanya menyita sebagian space yang ada di tempat tidurku. Barang ke-9 yang aku sarankan untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian adalah meja tidur atau kabinet kecil yang ada di sebelah tempat tidur kalian. Kalian gunakan untuk menempatkan kacamata atau jam tangan atau aksesoris kalian yang lainnya. Menurut aku hal itu sangat tidak perlu ada di dalam kamar, karena kita merasa kegunaannya itu ada di kamar kita hanya dekoratif atau hanya meletakkan kacamata atau aksesoris kita yang lain. Toh kalau kita memang mempunyai meja rias atau meja belajar, ya udah di situ aja kita tempatkan. Gak perlu kita menambah-nambahkan perabotan-perabotan yang lain ada di dalam kamar kita. Balik lagi, karena hanya menyita sebagian besar ruangan yang ada di kamar kita. Iya kalau kamarnya besar, tapi karena kamar yang aku miliki kecil dan aku ngerasa aku membutuhkan ruang yang lebih besar lagi untuk ada di kamarku, jadi aku tidak memperbanyak perabotan-perabotan yang sebenarnya tidak aku perlukan ada di kamarku. Barang terakhir yang aku sarankan untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian adalah TV. Memang beberapa orang merasa nyaman dengan adanya TV di kamar mereka, tapi aku pribadi, aku tidak pernah menempatkan TV ada di kamarku karena kebetulan aku bukan tipe orang yang sering nonton TV. Oleh sebab itu aku ngerasa TV tidak perlu ada di dalam kamarku. Kalau kalian memiliki TV lebih dari satu dan kalian berniat untuk menempatkannya di kamar kalian, aku menyarankan kalian untuk berpikir berkali-kali, karena kalau kita emang mau nonton TV, kita akan tergoda terus-menerus. Hasil jadinya dengan kita menonton TV terus-menerus akan menyita waktu istirahat kita. Nah, aku menyarankan untuk kalian decluttering TV dari kamar kalian dan memindahkannya ke ruangan yang lain, sehingga kalian bisa memiliki quality time dengan saudara-saudara kalian atau orang-orang yang kalian sayangi dengan cara menonton TV bersama-sama. Oke dongan, itu tadi 10 barang yang bisa jadi referensi untuk kalian decluttering dari kamar tidur kalian, sehingga kamar tidur kalian itu memiliki ruang yang lebih luas lagi dan kalian merasa nyaman ada di dalamnya. Kalau kalian gimana? Barang-barang apa aja yang kalian decluttering dari kamar tidur kalian? Kasih tahu aku dengan meninggalkan komen di bawah ya. Oke dongan, terima kasih udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Aku harap kalian enjoy dengan video ini dan video ini boleh bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih dongan. See you.